Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aceng dari Administrasi Publik 2019. Saya di sini akan memberikan jawaban saya terkait ujian akhir semester dari mata kuliah perilaku organisasi. Soal yang pertama, yaitu, menurut saudara, apa yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut? Yang A. Pengertian kelompok di dalam organisasi, klasifikasi kelompok, serta alasan bergabung dalam kelompok. Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Adapun suatu kelompok dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain kelompok formal, kelompok informal, kelompok komando, kelompok tugas, kelompok kepentingan, dan kelompok persahabatan. Alasan seseorang bergabung dengan kelompok adalah untuk mengatasi terbatasnya kemandirian, kemampuan, serta sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sebuah tujuan. Yang B, sebutkan dan jelaskan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Faktor internal, faktor yang berasal dari dalam perubahan yang dapat mempengaruhi suatu organisasi beserta kegiatannya. Faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar organisasi, biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Adapun faktor eksternal yang dimaksud antara lain politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber daya alam, demografi, dan sosiologi. Yang C, bagaimana hubungan budaya organisasi dengan perilaku organisasi? Budaya sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku dalam sebuah organisasi, karena budaya organisasi melibatkan ekspektasi nilai dan sikap bersama yang dapat memberikan pengaruh pada individu, kelompok, dan proses organisasi. Budaya organisasi juga sebagai perspektif untuk memahami perilaku individu, kelompok dalam suatu organisasi. Soal yang kedua, sebutkan apa saja teori atau konsep komunikasi yang kamu ketahui dan bagaimana konsep atau teori tersebut dapat diaplikasikan di dalam organisasi untuk kinerja organisasi yang lebih efektif. Teori yang pertama, teori sistem sosial. Teori ini menyatakan bahwa hubungan-hubungan antara orang-orang memungkinkan suatu organisasi bertahan jauh lebih lama daripada orang-orang biologis yang menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi. Teori kedua, teori public relation. Teori ini menyatakan bahwa public relation adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Teori ketiga, teori kepemimpinan. Dikatakan bahwa pemimpin adalah sosok yang membantu anggota untuk memenuhi kebutuhannya serta tujuan kelompok secara bersama-sama. Teori kontinum menjelaskan manajer membuat keputusan lalu mengumumkan secara tegas. Manajer membuat keputusan dan memberi pilihan. Manajer mengemukakan keputusan dan memberi kesempatan untuk mempertanyakannya. Teori kelima, teori 4 sistem, yaitu pengusaha mutlak, pengusaha semi mutlak, penasehat, pengajak serta. Teori keenam, teori kepribadian. Perilaku teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat menentukan keefektifan dari sebuah kepemimpinan. 7 konsep dalam komunikasi organisasi yang lebih efektif, yaitu proses, pesan, jaringan, keadaan saling tergantung, hubungan, lingkungan, dan ketidakpastian. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam organisasi dan bagaimana mengelola konflik untuk kemajuan organisasi. Penyebab terjadinya konflik dalam organisasi yaitu, yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. Yang ketiga, perbedaan kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Dan yang kelima, perbedaan pola interaksi yang satu dengan yang lainnya. Adapun cara-cara dalam melakukan pengelolaan konflik yaitu, yang pertama, diagnosa titik awal, yaitu menentukan sifat dari konflik dengan menentukan akar penyebab konflik. Yang kedua, inisiasi,
cara paling efektif dalam menangani situasi konflik ini adalah dengan menyatakan efek nyata dari konflik pada diri Anda. Yang ketiga, aktif mendengarkan negosiator. Kita harus bisa mendengarkan sudut pandang orang lain saat mendengarkan masalah dan menghindari perdebatan yang menimbulkan masalah baru. Yang keempat, memecahkan masalah atau melakukan klarifikasi atas masalah yang terjadi. Yang kelima, membicarakan apa yang diinginkan atau dibutuhkan, yaitu memperjelas fakta dan informasi, dan buatlah daftar solusi yang memungkinkan. Yang keenam, bersama-sama menentukan solusi yang terbaik yang dapat diterima semua pihak. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan sumber kekuasaan dalam organisasi, serta bagaimana sumber kekuasaan dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, kekuasaan balas jasa atau reward power adalah kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuai dengan keinginannya. Balas jasa yang dimaksud dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, atau penempatan tugas yang lebih menarik. 2. Kekuasaan paksaan atau coercive power. Kekuasaan paksaan ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuai dengan keinginan pihak yang memiliki kekuasaan tersebut. Yang ketiga, kekuasaan rujukan atau referent power. Kekuasaan rujukan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, atau kepribadian dari seorang pemimpin. Keempat, kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki seseorang. Seringkali seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi meskipun tersebut bukanlah manajer atau pemimpin. Pengetahuan mengenai kekuasaan dan taktik mempengaruhi orang lain sangat penting bagi setiap orang, terlebih lagi bagi para manajer atau pemimpin suatu organisasi. Dengan mengetahui sumber-sumber dan jenis kekuasaan seseorang atau pemimpin dapat meningkatkan ketergantungan orang lain kepadanya atau mengurangi ketergantungan dirinya kepada orang lain. Dengan mengetahui cara atau taktik mempengaruhi orang lain, maka seseorang atau pemimpin dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Soal kelima, sebutkan dan jelaskan pertimbangan apa saja yang digunakan dalam merancang struktur organisasi yang efektif, serta bagaimana pengelolaan organisasi yang dapat minimalisir terjadinya stres bagi para pegawai. Adapun faktor-faktor utama yang menentukan perencanaan struktur organisasi sebagai berikut. 1. Strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun di antara para manajer dan bawahan. Kedua, teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Ketiga, anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Kemampuan mereka untuk bekerja sama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. Keempat, ukuran besarnya organisasi. Organisasi secara keseluruhan maupun satuan kerjanya akan mempengaruhi struktur organisasi akan semakin kompleks dan harus dipilih bentuk struktur yang tepat. Adapun cara pengelolaan dalam mengurangi stres yaitu yang pertama, melakukan perencanaan seperti berkomitmen manajemen puncak untuk mendukung program dan menyediakan sumber daya atau tim yang bekerja untuk program ini. 2. Melakukan identifikasi risiko terkait stres akibat kerja. Ketiga, mengumpulkan data-data pekerja yang mengalami stres akibat kerja dan akar penyebabnya. Keempat, melakukan evaluasi terhadap data-data terkait stres akibat kerja yang diperoleh dan menentukan tindakan pengendalian yang mungkin dilakukan. Kelima, membuat rencana tindakan atau program penanganan stres akibat kerja secara berkelanjutan dan penerapannya. Yang keenam, melakukan pengukuran dan peninjauan ulang secara berkala untuk mengerti efektivitas program penanganan stres yang diterapkan. Sekian dari jawaban-jawaban saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.